Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Wa qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih hina istakhlafahu ittaqillaha ya Umar idza wullita 'alan nas wa'lam anna lillahi 'amalan bil-lail la yaqbaluhu bin-nahar wa lahu 'amalan bin-nahar la yaqbaluhu bil-lail wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tu'addiya al-fariidah wa innama thaqulat mawazin man thaqulat mawazinuhum yawmal qiyamah bittiba'ihimul haqq fid dunya wa innama khaffat mawazin man khaffat mawazinuhum yawmal qiyamah bittiba'ihimul batila fid dunya. Dikatakan pernah beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda berkata kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika saat itu Sayyidina Umar ingin menggantikan posisinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Mungkin saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan sudah dhaif, lemah saat itu, sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang saat itu Sayyidina Umar akan menggantikan posisinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, takwalah wahai Umar kepada Allah jika kamu menjadi pemimpin daripada golongan manusia, menjadi tokoh, menjadi pemimpin, atau kita bisa bahasakan pejabat daripada golongan manusia. Ketahuilah bahwasanya Allah itu memiliki satu amal di dalam waktu malam yang mana Allah tidak menerima itu amalan di siang hari. Dan Allah memiliki amal di siang hari yang Allah tidak menerima di malam hari. Artinya apa? Amal kalau bermalam di malam hari itu amalah untuk malam hari sendiri, siang untuk siang sendiri. Jangan terus sholat pagi untuk lillahi ta'ala sampai malam. Ya enggak. Sholatnya pada malam hari bukan untuk siang hari, ya, waktunya sendiri-sendiri. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dan sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu yang sunnah sehingga kamu mengerjakan hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah itu tidak akan bernilai kalau fardunya tidak dilakukan. Wa innama thaqulat mawazin, hanya saja yang berat timbangannya nanti di akhirat orang yang berat timbangan mereka nanti di yaumil qiyamah. Karena apa? Bittiba'ihimul haqq fid dunya. Mereka timbangannya berat dengan kebaikan, dengan amal soleh. Karena apa? Mereka mengikuti itu manusia kepada al-haq, yaitu kebenaran di atas dunia. Ketika di atas dunia mengikuti yang hak, yang persis dengan aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mengikuti orang-orang yang hak
yang bersumber daripada sahibul haq Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan i'rifil haq li ahlil haq. Ketahuilah itu al-haq kepada orang pelaku yang hak. Di atas dunia, baru nanti timbangannya akan berat di akhirat. Nanti di yaumil qiyamah akan menjadi berat. Wa inna ma khaffat mawazin, dan hanya saja nanti ringan timbangan mereka. Apa maksudnya? Seseorang yang ringan timbangan mereka di yaumil qiyamah. Di akhirat ketika ditimbang tidak ada kebaikan sama sekali. Karena memang di yaumil qiyamah tidak ada kebaikan. Kenapa? Bittiba'ihimul batil fid dunya. Karena mengikuti itu mereka di dalam kebatilan di atas dunia. Bukan ngikuti al-haq, tapi ngikuti nafsu, sehingga terjadi di situ batil. Di dunia ini penentu antara hak dan batil. Antara hak dan batil. Jadi kebenaran itu bukan diukur dari bagus atau tidak. Kebenaran itu bukan diukur itu elok atau enggak, tapi kebenaran itu diukur daripada al-haq. Yang tidak persis dengan Nabi, tidak muwafaqatu syar'i dan tidak muwafaqatu bin Nabi atau tidak bitiba'in Nabi. Tidak cocok dengan syariat, tidak cocok dengan Nabi, lebih-lebih tidak cocok dengan Allah. Ini namanya batil. Apapun itu, semuanya orang katakan benar tapi tidak cocok dengan syariat, tidak cocok dengan Nabi, maka dikatakan batil. Tidak bisa. Kebenaran itu bukan datang dari mulutnya manusia, tapi datang yang bersumber dari al-haq, yaitu sahibul haq Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah mereka nanti yang akan timbangannya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mata manusia jelek, tapi di mata Allah dia mendapatkan kebesaran yang hebat, azim indallah. Naam. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, julukan beliau karramallahu wajhah, bukan julukan, apa namanya? Doa, banyak ucapan tentang Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa? Ada beberapa alasan, ada beberapa faktor. Yang pertama, karena Sayyidina Ali itu seumur-umur tidak pernah wajahnya itu menyembah asnam, menyembah berhala. Tidak pernah. Mulai lahir sampai meninggal langsung di tangan Nabi Muhammad SAW. Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang kedua, beliau itu kenapa dimuliakan wajahnya? Karena tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tidak pernah lihat. Apalagi milik orang lain. Makanya antum jangan gampang-gampang dideloki model, tidak berubah modelnya iku ngono iku mulai biyen sampai saiki. Jangan banyak dilihat ketika tidak darurat, tidak penting, jangan. Kalaupun memang bisa ditutup, ditutup. Jangan gampang dilihat, karena penyebab di situ sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dimuliakan wajahnya. Sehingga kita semakin mengurangi melihat sesuatu yang tidak baik, otomatis dari kemaluan kita akan dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan sittu khisalin man amila bihinna lam yatruk lil jannah matlaba wala anin nari mahraba. 6 perkara. Siapa orang yang mengamalkan 6 tersebut tidak akan meninggal, tidak akan meletakkan, meninggalkan lil jannah bagi surga matlaba, permintaannya, dan tidak akan meninggalkan daripada neraka larinya. Artinya apa? Dia akan pasti masuk surga meskipun tanpa diminta, akan pasti jauh dari neraka walaupun tanpa lari.
Paham maksudnya itu ya? Apa yang pertama? 6 hal ini, man arafallah fa'ata'ah. Siapa orang yang mengenal Allah dan dia taat kepadanya. Ini penting untuk mengenali Allah, bukan untuk mensifati Allah ya, bukan untuk mengomentari Allah, bukan, tapi mengenal Allah. Sehingga cara mengenal Allah itu bukan Anda memikirkan Allah, salah, tapi memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Cara untuk mengenal Allah itu coba Anda pikirkan, Anda reka-reka bagaimana ciptaannya Allah ini. Apakah mungkin ada satu makhluk yang mampu menciptakan alam semesta seperti ini? Tapi jangan Anda memikirkan bagaimana Allah itu di aras. Gimana ya Allah di aras ya? Lah kita ini dilahirkan, terus Allah itu lahir dari mana ya? Awalnya gimana ya? Nah, ini ngerusak iman tambahan. Tambah tidak kenal Allah. Ingin mengenal Allah, coba dilihat ini. Anda ini kalau membuat rumah, kalau tidak ada cagaknya tidak bisa. Kalau tidak ada pondasinya tidak bisa. Lah bumi ini tanpa cagak tambah pondasi, kok bisa? Akalnya manusia tidak mampu. Ya itulah Allah. Berarti Allah Maha hebat. Arafallah. Kenal hebat Allah. Iman tambah kuat. Semakin kenal Allah, semakin taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah. Yang kedua, wa'arafa syaitan fa'asah. Dan siapa orang yang mengenal syaitan, fa'asah, dia akan melanggar daripada aturan syaitan. Harus tahu setan itu awalnya dulu gimana ya. Jangan nanti wis pokok setan, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Harus tahu, oh setan ini dulu adalah keturunan dari mbah nenek moyangnya yang dulu pernah diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, aba wastakbar. Ternyata enggan, tidak mau. Sehingga memang betul setan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga minta untuk dihidupkan oleh Allah, wa kana minal mundharin. Allah akan kabulkan itu permintaan syaitan. Iya wis, kamu goda itu hambaku, kamu hidup selama-lamanya sampai yaumil qiyamah. Ternyata inna syaitana kana aduwwum mubin. Setan itu memang musuh yang nyata, yang jelas. Kalau sudah tahu musuh, ya jangan koncoan, ojo CS ambek setan. Fa'asah, ya harus ingkar, harus melanggar aturan daripada syaitan. Arafa syaitan. Makanya orang itu perlu tahu, perlu tahu sesuatu agar supaya bisa melakukan atau bisa meninggalkan. Yang kedua, yang ketiga, wa arafal haq fattaba'ahu. Siapa orang yang mengetahui, mengenal al-haq, kebenaran, fattaba'ahu, dia ikuti. Dia harus cari tahu hak itu seperti apa sih, kumpulan yang bagus. Oh, kumpulan zikir, sholawat, maulid, tahlil, pengajian. Oh, ini kumpulan yang hak. Ittaba'u, ikuti. Lihat tempat-tempat yang baik. Oh, ini masjid, ini musola, ini terus ikuti. Cari tahu agar supaya bisa mengikuti. Bagaimana? Cari dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Agar supaya tahu al-haq. Lah enggak punya ilmu, mana tahu bagaimana yang hak gitu loh. Bagaimana yang hak? Dikira yang penting baca surat Al-Fatihah itu bagus. Seumpama salat itu bagus. Hak kan salat. Tapi ketika salat setelah salat subuh, akhirnya bukan hak ini. Ya enggak? Jadi batil akhirnya, haram. Ini harus tahu, perlu belajar lah. Tujuannya kita duduk di majelis ngaji supaya arafal haq, supaya kamu tahu tentang masalah yang
yang hak. Baru kalau sudah tahu yang hak, diikuti persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lah, tidak punya ilmu, semuanya tidak dianggap hak. Yang batil hak, ini semuanya hak. Kemudian wa arafal batila fattaqah. Siapa orang yang mengenal, mengetahui mana yang batil, fattaqah, dia menghindar. Dia takut, tidak mau yang batil. Perlu Anda tahu, khomer itu, tanya, khomer itu apa hukumnya? Haram. Oh, haram, batil, mabuk, ditinggalkan. Gitu loh. Cari tahu. Ganja itu apa ya? Jangan Anda tidak apa ya, masa bodoh. Tidak tahu ganja, ditawari koncone. Zen, ganja. Ente mumet-mumet hilang insyaallah. Sehat. Coba nanti. Anak itu kalau minum ini, kalau makan ini, tenang pikirannya. Karena ini tidak tahu. Ya enggak? Karena tidak tahu. Akhirnya jadi emplok aja. Ya dimakan saja. Akhirnya gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu. Coba Anda tahu. Oh, ini tidak boleh. Agar supaya kamu bisa menghindar. Oh, ini judi. Oh, ini permainan, meskipun permainan tapi mengandung judi. Tinggalkan. Tanya itu semuanya. Tanya sesuatu yang batil, cari tahu agar supaya menghindar. Bukan cari tahu mana yang batil agar supaya bisa ngerasakan. Salah. Salah. Di sini ini cari tahu, gak apa-apa, tanya. Apa ini? Apa ini? Agar supaya bisa menghindar. Jangan terus masa bodoh. Jangan. Ojo. Kemudian wa arafad dunya farafadhaha. Dan siapa orang yang mengenal dunia dan dia akhirnya tinggalkan, tolak itu dunia, menghindar daripada dunia. Banyak gambaran dunia. Nanti kenal dunia, ya Allah, ternyata ngene-ngene tok. Ya segini aja. Jangan dikira yang tidak punya duit lebih sedih daripada orang yang punya duit. Enggak. Lebih susah gitu. Enggak. Kadang-kadang pikirannya lebih forsil orang yang punya pabrik 10 daripada yang punya toko yang sederhana. Hah? Ternyata ya semakin banyak tambah ruwet. Waduh, ruwet memang. Wa fid dunya daniya hawaditha katsirah. Dunia ya Allah, hina, rendah, masalah ndak selesai-selesai. Hah? Orang kenal dunia, wis ndak usah bingung sama dunia, wis pokok wayahe kerja ya kerja, kita cari waktu untuk dekat kepada Allah. Gitu. Pertama harus cari tahu. Jangan menikmati aja, cari tahu. Coba kerja mulai biyen yo ngene-ngene tok yo. Opo hasilnya? Wis gini aja, penting urip. Utang yo ndak mari-mari, pasaan yo wis kerja bertahun-tahun. Dungo mari itu dunia. Dunia ini Allah berikan kepada orang yang iman ataupun kufur. Siapapun Allah kasih. Yang sholat, ndak sholat dikasih dunia oleh Allah. Yang baik, tidak baik, Allah kasih itu dunia. Ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisatid dunya jazaan li muhsin. Dunia itu bukan berarti balasan bagi orang yang berbuat baik di atas dunia. Dikai soge gara-gara wong apik, enggak. Tapi Allah kasih ketenangan bagi orang yang baik itu. Bukan kasih dunia. Hah? Orang yang kenal seperti itu. Sering Al-Fakir sampaikan, ada seseorang tanya, dikatakan ad-dunya hulwatun khadira. Dunia itu digambarkan seperti manis-manisan, atau kita gambarkan gampangannya ya, seperti permen. Permen itu kalau dimakan 1 manis, 2 manis, 3 masih manis, 5 mulai nek, 1 toples entek untumu. Rusak, hancur. Karena apa? Semakin banyak, semakin bingung, mumet pikirannya, kan gitu. Atau khadira, seperti ijo-ijoan. Itu daun tuh, ente lihat daun itu
Sekarang hijau, enak delokane. Suatu saat akan menguning, mengkuning akan. Setelah mengkuning, coklat. Coklat lama-lama jatuh juga. Lama-lama habis, entek tuh. Mana dulu orang yang kaya? Fir'aun tuh. Habis. Haman. Habis. Korun. Habis. Semuanya habis. Kira-kira terus yang didapatkan mereka semuanya itu kira-kira separuh dunia dah. Dikerja pontang-panting, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kira-kira dia dapatkan berapa persen dari semua dunia yang ada nih? Satu titik tidak ada, separuh tidak ada, secuil tidak ada, belum ada apa-apanya. Berarti kita ini belum kaya-kaya. Kapan kita kaya? Ketika merasa syukur kepada Allah. Oh, segini ya, gak usah ruwet-ruwet ternyata ya. Gak usah bingung-bingung. Nah, yang keenam kata beliau, wa arafal akhirata fatalabaha. Dan siapa orang yang mengenal akhirat, dia akan mencari itu akhirat. Kenal itu akhirat. Hah? Apa namanya dalam thawaban wa khairun amal itu? Wal baqiyatu salihatu khairun min apa? Wal baqiyatu salihatu khairun Al-Kahfi itu. Apa ini? Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyat salihat. Baqiyat salihat ini akhirat. Baqiyat salihat itu bisa dikatakan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Artinya di situ berkaitan dengan akhirat. Khairu thawaban wa khairun amala. Ini lebih baik balasan dan yang angan-angan kita punya harus itu akhirat. Akhirat. Kalau ente kenal akhirat akan tahu, oh akhirat ini hidup selama-lamanya. Di dunia mungkin 60, 70 tahun, kalau lebih dari itu di rumah nyusahkan orang, kan itu. Les umur-umur di atas itu sudah nyusahno wong wis rata-rata 80, 90 gak mati. Iki nyusahno wong biasa. Nyusahno anaknya, nyusahno keluarganya, nyusahno tonggone, nyusahkan banyak orang. Semoga kita meninggal jangan sampai kita ini menyusahkan orang-orang ya. Husnul khatimah insyaallah. Tapi kalau Anda tahu di akhirat itu selama-lamanya. Sehingga nanti amal yang ada dunia itu darun amal. Tempat beramal di dunia, dan balasan nanti di akhirat. Jadi tujuannya kita hidup di dunia nanti untuk hidup di akhirat. Dalam satu hadis, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu dia yang menghentakkan, dia yang menghitung-hitung nafsunya, tidak terlalu mengumbar nafsunya, wa amila dia beramal untuk setelah nanti meninggal. Amalan tum ini nanti setelah kamu lihat setelah meninggal baru dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian untuk akhirat, sedekah untuk akhirat, salat untuk akhirat, masuk masjid untuk akhirat. Ini orang cerdas. Bukan kamu hidup kepingin nyaman di dunia, pokok jasad ini bisa sehat. Bukan hanya itu, ya terlalu pendek, tapi tujuannya agar supaya nanti 5 ba'dal maut. Setelah meninggal kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu 6 perkara yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, insyaallah akan selamat dunia sampai akhirat. Kemudian waqala insan li ba'di salaf. Dikatakan ada beberapa manusia ini berkata kepada sebagian para salaf, kaifat tariqu ilallah ta'ala. Bagaimana jalan menuju Allah? Bagaimana jalan menuju Allah Ta'ala? Dijawab oleh salaf, lau araftallah la arafta tariqa ilaih. Kalau kamu memang mengenal Allah, kamu akan tahu jalan supaya sampai kepada Allah. Maka orang tanya ini ngomong lagi, subhanallah.
Maha suci Allah. Wa kaifa a'budu man la a'rif. Bagaimana mungkin aku ini sekarang beribadah dan suatu saat dan akan beribadah kepada Allah yang tidak aku tahu. Berarti saya ini kenal Allah. Oh ya khair. Ini cerdas sih. Bagaimana aku mungkin bisa tidak mengenal Allah sedangkan saya itu beribadah terus kepada siapa kalau saya tidak ibadah kepada Allah? Jawabannya salah apa? Wa kaifa ta'si man ta'rif. Bagaimana mungkin juga kamu itu maksiat kepada yang sudah kamu tahu Allah Subhanahu wa taala. Lek kamu yakin tahu Allah dengan taatnya kamu, bagaimana kamu berani nekatnya kamu melanggar aturan Allah padahal kamu sudah sama-sama kenal. Artinya apa? Kamu belum tahu berarti. Ya, belum tahu. Caranya bagaimana? Ya ini. Kenali itu Allah, kenali itu syaitan, kenali itu al-haq, kenali itu batil, kenali dunia, kenali akhirat sehingga kamu akan sampai di jalannya Allah. Terakhir, ini satu hikmah ajib ini, bagus. Wa qala ba'du salihin li ba'dil abdal. Ada sebagian orang-orang salihin berkata kepada mereka orang wali-walina Allah Subhanahu wa taala. Ini orang soleh berkata kepada orang wali, orang hebat, abdal. Mengatakan orang soleh, arsyidni ila amalin ajid galbi fihi ma'allah ala dawam. Ya wahai orang soleh, wali, beri petunjuk aku, kasih hidayah aku kepada satu amalan yang hatiku bisa mendapatkan bersama Allah selalu. Amalan apa yang sekiranya aku selalu merasakan bersama Allah? Hatiku ini merasakan selalu bersama Allah. Apa jawabannya? La tanzur ilal khalq. Ya, kamu jangan banyak melihat kepada makhluk. Kalau kepingin ngerasakan nikmatnya kebersamaan kepada Allah, jangan banyak melihat kepada makhluk. Fa inna nadhar ilaihim dhulmah. Karena melihat makhluk ini kebanyakan gelap semuanya. Makhluk ini banyak dia melanggarnya daripada taatnya. Jangan kamu buat rumah gara-gara lihat makhluk. Jangan kamu membuat sesuatu karena jangan lihat makhluk. Karena membuat gelap, susah akhirnya. Apa jawaban dia? La astati. Tidak mampu aku seperti itu. Akhirnya kasih jalan keluar juga. La tasma' kalamahum. Kalau seperti itu, ya jangan kamu suka mendengarkan ucapannya mereka. Fa inna sima'ahu ghaswah. Karena kalau kamu sering mendengarkan ucapan mereka, membuat hati itu kaku. Apa yang diucapkan mereka rata-rata? Jarang Al-Quran, jarang ilmu, abad, sia-sia semuanya. Guyonnya kadang-kadang bohong, ceritanya bohong, kadang menyakitkan hati. Dia buat tertawa orang, tapi untuk menyakitkan hatinya orang. Orang 5-4 ketawa, 1 orang sakit hati, kan gitu. Kita mendengarkan ucapannya orang, buat hati kaku. Nanti kita berbuat sesuatu, dengarkan ucapannya orang, kayak kiai aja ini, pakai siwak, kayak kiai, pakai gamis, membuat hati kita kaku. Jangan banyak mendengarkan ucapannya mereka. Apa jawabannya beliau? La aqwa ala dzalik. Tidak kuat saya kalau tidak bisa, kalau tidak dengarkan ucapannya mereka. Ini masih bergantung sama makhluk ini. Akhirnya dikasih jawaban lagi. La tu'amilhum fa inna mu'amalatahum wahsyah. Kalau seperti itu kamu jangan banyak bersosial sama mereka. Jangan banyak bertemu sama mereka. Karena kalau kamu sering bermuamalah kepada mereka, kamu akan semakin waham, bingung hidupnya. Ya Allah, susah. Karena apa? Banyak yang khianat. Banyak cuman orang memanfaatkan saja. Banyak sekarang. Bingung. Ketakutan akhirnya. Itu jangan sedekah. Melarat ini kamu. Akhirnya itu kan dari banyak kumpulnya mereka. Jangan banyak. Apa jawabannya?
kaifa wa ana baina adhurihim. Bagaimana mungkin aku tidak bisa muamalah sama mereka, tidak boleh bersosial sama mereka. Saya hidup di tengah-tengah mereka kok. Sulit saya untuk meninggalkan itu. Oh. Ya la taskun ilaihim wa ta'nas bihim. Ya kalau gitu kamu jangan duduk sama mereka, jangan kamu berdiam sama mereka, atau kamu merasa nyaman sama mereka. Wis hajatnya selesai pulang. Jangan kamu nongkrong sama mereka, tidak selesai-selesai. Apa jawabannya? Hadza asa. Ya kalau seperti itu mungkin ya. Berat tapi. Kalau seperti itu mungkin. Akhirnya wali ini mengatakan, ya hadza, orang ini. Pandur ilal ghafilin, kamu melihat kepada orang-orang yang suka lupa. Wa tasma' kalamal khati'in, dan kamu mendengarkan kepada ucapan yang orang sering salah. Wa tu'amil al-battalin, dan kamu bermuamalah, bersosial sama orang-orang yang banyak sia-sia, banyak membuat sumpek, banyak berbuat batil. Wa turidu an tajida qalbaka ma'allah ala dawam, dan kamu kepingin merasakan hatinya selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin, tidak bisa. Semenjak kamu masih berhubungan berlebihan sama makhluk, tidak akan merasakan nikmatnya bersama Allah. Pakai baju kepingin dilihat makhluk, mau ngomong kepingin dilihat makhluk, mau keluar rumah kepingin, terus kalau mau berbuat sesuatu kepingin dilihat komentarnya mah, wis tidak bakal nikmat bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bakal nikmat, tidak enak. Dirasani didik bingung. Jangan, bukan berarti kita ini masa bodoh ya. Kadang kita ini salah menanggapi satu ucapan gini. Jangan hiraukan ucapan mereka. Terkadang perlu kita mengambil ucapan mereka kalau berasal dari nasihat. Lah kita ini kadang-kadang tidak bisa memilah mana yang nasihat, mana yang kritik, mana yang cacian, sehingga semuanya dianggap cacian kalau tidak cocok sama nafsu kita. Paham ini maksud saya? Sehingga kadang-kadang orang ngelihat kamu salah ini, kamu salah. Jangan gini, caranya harus ini. Ente merasa jangan ucapannya mereka, jangan didengarkan, jalan aja. Lah jalan terus dengan kesalahan. Bukan seperti itu. Kamu harus tahu kamu ini berada di kelompok yang mana, kelompok yang benar atau kelompok yang salah. Sedangkan yang menasehati itu orang menasehati karena sayang sama kamu kadang-kadang, bukan berarti mencaci. Maksudnya la tasma' kalamahum, itu jangan dengarkan ucapan mereka yang sia-sia, jangan dengarkan ucapan mereka yang mungkin bersumber dari syaitan ataupun dosa baru. Yang memang nasihat ya kamu terima dong. Sekarang ini Masya Allah, Al-Fakir ngelihat di statusnya teman-teman ini, Masya Allah, ada guru kita Taufik yang ada di status-status itu. Biarkan kalau omongannya orang, hati yang lapang, akhirnya dibuat status semuanya. Dia mengira orang yang menasehati itu kadang-kadang juga tinggalkan, akhirnya ngono, diantem rata. Salah ini. Antum tinggalkan omongan yang mencaci kamu, yang menghina kamu. Iya, tapi untuk membangun keselamatan kamu, urusan akhirat diambil. Paham enggak? Ketika menasihati, jangan joget-joget sholawatan. Biarkan, jangan dengarkan loh. Ini dikira cacian. Ini nasihat, gitu loh. Ini nasihat. Kalau majelis dipisah laki perempuan, jangan dengarkan itu loh. Ini nasihat, ikuti harusnya. Ini al-haq. Sehingga jangan diantem rata. Ini jangan dengarkan, wis jalan saja, langsung bismillah sudah. Dengarkan omongannya enggak jalan-jalan loh, berarti kamu yang sombong. Sehingga tidak menerima daripada nasihatnya nasihat orang. Ini harus pinter teliti, jangan diantem borongan semuanya. Yang membicarakan kamu itu semua cacian, tapi kadang-kadang yang berbicara sama kamu itu satu hal syafaqah, rahmatnya mereka, kasih sayangnya mereka kepada kamu, sehingga menasihati Anda menjadi orang lebih baik, diridhoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini namanya bijaksana. Jangan diantem roto. Jangan semuanya dianggap ini nasihat, semuanya dilebokno ati kabeh ngenes hati ini sak bendino. Ya ndak, makanya di filter.
Paham ya? Kapan yang nasihat harus diambil, kapan yang cacian harus dianggap ya angin jalan aja, biarkan. Paham ya? Semoga manfaat, semoga barokah. Apalagi terutama di Ramadan, jaga hati, jaga taatnya kita, semangatnya kita dalam ibadah. Karena yang sukses itu bukan hanya yang menyambut di bulan Ramadan, tapi yang mempertahankan ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Si awal-awal semangat, berjalannya waktu merotoli, ini tidak bertahan namanya. Enggak, akhir ketemu maneh. Sementing finish ya, Beb. Waduh, iki enak iki. Lek lomba lomba lari, iki ndak melok blayu, ono sepeda motor lewat, nunut akhir. Tutuk finish ngene. Iki kira jurine ngomong, "Oh, gak waras iki wong iki." Edan wong iki wis. Ndak dinilai ya tuh. Ndak ada nilainya akhirnya. Bukan seperti itu, tapi mempertahankan mulai awal sampai akhir. Wallahu alam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد